Dia turun, dia turun ke situ dan dia ambil, dia kuras itu untuk mencari cerana, itu tempat ya dan usahanya berhasil menemukan pada pukul 4 pagi. Setelah dia kuras semuanya bersih, jadi septic tank itu kosong sudah, dibuang samping-sampingnya, ya baunya jangan ditanya, bayangkan saja. Jadi kenapa akrimul ulama, dia memuliakan ulama, dia nggak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk ulama ini. Karena apa yang kita lakukan, kalau kami di Mudi itu cuma diajarkan hal-hal kecil, bagaimana kita setelah datang guru kita balikkan selop saja, sehingga waktu beliau mau turun itu gampang pakai selopnya, ataupun ya cuma menyediakan air, menyediakan makanan minuman kepada para ulama, itu saja sudah luar biasa pahalanya, luar biasa fadilahnya. Nah, begitu selesai dia ambil itu, dia mandi, ya mungkin menghabiskan sabun lah barang 3 petang 4 petang karena baunya itu. Setelah dia mandi, sholat subuh, setelah subuh ada pengajian oleh Syekh Abdul Syaikh, kembali kumpul semuanya, dan saat itu dengan bangganya, dengan senangnya dia membawa kembali celana tersebut yang sudah dicuci bersih, bawa Tengku ngepat atadon, dia bawa kembali. Loh, kok bisa katanya? Ya, kalau kita Tengku kembali mengajar seperti biasa, dan pengajian berakhir pada pukul 8 pagi. Ketika pukul 8 pagi itu, beliau berkata pada murid-muridnya, kemungkinan kita akan libur pengajian selama 6 bulan, karena saya akan berangkat ke Tanah Suci. Dulu berangkat ke Tanah Suci 6 bulan, agak lama perjalanannya. Kita libur 6 bulan. Oh, mereka semua senang. Jadi Tengku kayak mana kalau ada pengajian? Libur pengajian dengan saya, dayah tetap buka seperti biasa. Loh, siapa yang ngajar? Nggak ada Tengku. Yang ngajar adalah Tengku Bahari. Dia umumkan itu. Semua ketawa, karena tahu bodohnya. Semua ketawa. Beliau tidak peduli, beliau turun, ngepak barang, berangkat. Hari itu tidak ada pengajian, siang, sore, malam, tidak ada pengajian. Besok subuhnya dia beranikan diri, karena ini amanah. Dia ambil kitab yang biasa diajarkan oleh Syekh Abdul Syaikh, dan beliau mulai mengajar. Pertama beliau ragu dan gemetar, tapi akhirnya terbiasa, dia baca pelan-pelan. Nah, jamaah yang lain karena tahu ini orang bodoh dites. Tengku, kami ada pertanyaan. Oh iya, silahkan. Beliau masih komentar nih, nggak tahu. Ternyata begitu ditanyakan pertanyaan yang sangat sulit, yang memang level menjawabnya itu level siapa sendiri. Tapi alhamdulillah Allah berikan min ladunna ilmu dari sisiku. Kalau dalam surah Al-Kahfi itu ilmu di sisi kami, Allah berikan ilmu yang bahkan dia sendiri nggak tahu, tapi pokoknya terjawab. Alhamdulillah levelnya 95% sama. Luar biasa kelebihan Allah berikan, karena memuliakan ulama dengan berbagai cara. Jadi kalau pendidikan di pesantren itu yang paling bagus saya tahu di Aceh, karena saya di situ di Mudi. Alhamdulillah kita selain dididik ilmu, juga dididik adab. Jadi bagaimana kita belajar adab, memuliakan para ulama. Jadi adab inilah, al-adabu fawqal ilmi. Adab inilah yang membuat kita cepat dapat ilmu. Dan satu lagi yang paling bagus kalau saya tahu di Indonesia selain di Mudi, ada yang lebih bagus sebenarnya dari Mudi, kalau dari sisi adab, yaitu di Galua, Jawa Timur. Bagi yang mau atau punya saudara, mau punya adik atau model dari sana, boleh. Itu menerima dari SMP sudah terima, taman SD sudah terima. Nah, di Galua itu yang saya tahu, mereka pendidikannya bukan fokus ke ilmuwan. Jadi kalau kitab itu biasa saja, tidak fokus. Artinya kelas, kalau kami di Mudi kan kelas 1 itu sudah bajuri, kalau di sana enggak. Jadi kelas 1 mata takrib, terus bahkan bajuri itu mungkin sudah SMA.
tapi fokusnya di adab. Jadi saat masuk pertama ke dalwa, kita langsung didoktrin. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Taat kepada Rasul dan terakhir taat kepada guru. Jadi mereka sangat hormat, takdim kepada guru. Bahkan kita lihat di video-video di Facebook saya pernah saya share. Mereka kadang-kadang kalau gurunya lewat itu turun dari masjid, mereka nggak berangkat dulu sampai gurunya lewat baru. Jadi nggak akan ada yang berani gitu untuk jangankan bersikap kurang sopan kepada guru, tapi mereka takdimnya luar biasa. Bahkan kalau di sana saking takdim kepada guru, mohon maaf nih, seandainya ada orang yang mau cari istri, Ustadz, Kiai, saya mau cari istri, mau cari calon istri. Oh ya, kamu nikah. Itu di sana nggak ada cerita wanita, nggak ada cerita wanita. Begitu ditunjuk sama guru, memang sami'na wa ata'na. Dan yakinlah, memang Allah memberikan jalan. Jadi kami kemarin baru belajar dari seorang ulama di Pacet. Beliau saat itu juga mewujudkan hal seperti itu. Jadi beliau diperintahkan oleh gurunya, beliau pria, diperintahkan, kamu sudah punya istri? Belum, Kiai tahu karena memang dari kecil dari situ. Oke, kamu besok menikah. Oh ya, menikah dengan siapa, Kiai? Menikah dengan, ditunjuk terus, ini. Kenal pun enggak dia. Dia enggak kenal dengan istrinya pun enggak kenal dengan dia. Tapi karena perintah menikah, dia menikah. Sami'na wa ata'na, kita enggak perlu tahu apa itu. Ternyata mas kawin pun enggak ada. Jadi kita kayak kamu punya uang? Enggak, Kiai. Berapa uang kamu? Saat itu tahun menikah tahun 73. Kayak gitu. Uang saya cuma ada 1.000 rupiah. Itu uang simpanan dia, 1.000 rupiah. Oke, nggak apa-apa, cukup itu. Mas kawin 1.000 rupiah. Dinikahkan itu semua uang dia. Jadi semua uang dia menikah malam itu. Itu menikah 1.000 rupiah. Malam itu mereka ya bulan madu lah pokoknya, ya pacaran setelah menikah. Jadi setelah menikah dan malam itu kumpul, besok pagi masalah pertama makan apa kita hari ini. Kalau sendiri kita bisa mikir, udah tinggal nebeng sama siapa atau hutang gimana nggak apa-apa. Dia tanya sama istrinya, Dek, kamu punya uang? Punya, Bang. Boleh nggak bagi untuk Abang? Bisa untuk modal Abang usaha. Boleh, Bang. Berapa uang kamu? Itu, Bang, mas kawin saya semalam 1.000 rupiah. Ternyata miskin kuadrat. Jadi suaminya miskin, istrinya lebih-lebih. Uangnya cuma 1.000 itu ya tadi mas kawinnya. Jadi persis saya juga seperti saya baru berkeluarga juga itu, saya baru keluarga kebetulan saya menikah di umur 23 tahun dan saya belum selesai kuliah, memang biasa itu. Tapi saya sudah dapat kerja, saya dapat PNS, gaji saya pertama 500.000. Jadi mas kawin ya 20 lumayan memang, tapi itu uang orang tua, jadi bukan 1.000 rupiah. Tapi uang itu dibelikan ya asokama, kita bahas aja ya. Uangnya dibelikan asokama sama mertua dan sebagiannya ada yang berupa emas, karena emasnya sebagai dari orang tuanya. Jadi begitu saya sudah berkeluarga, saya juga bilang sama istri, kita mandiri, ini nggak tinggal sama orang tua dia dan tidak tinggal sama orang tua saya. Saya jual mas kawinnya dan saya beli beras 1 sak, Indomie 1 kotak, telur 1 kotak ya. Dengan itulah hidupnya. Artinya memang hidup pertama ya. Nah beliau itu dengan 1.000 rupiah. Tapi karena sami'na wa ata'na, ikuti apa yang diperintahkan oleh guru, beliau bisa membangun pesantren. Sekarang
pesantrennya itu punya bisnis, punya usaha, dan beliau punya penghasilan sedikit, 4 miliar per minggu. Nah, kalau mau nengok pesantrennya bagaimana, usaha bagaimana, tanggal 19 April kita ada tur di sana di Pacet, Jawa Timur. Kalau mau pergi, biayanya kurang lebih 4.075.000. Jadi itu tiket bus dari sini ke Medan, Medan ke Jakarta, Medan ke Surabaya, Surabaya naik bus ke Pacet, Pacet nginap 2 malam gratis. Jadi nginapnya di Dayah, di pesantren itu gratis, dan 2 malam makan gratis. Selama di sana kita cuma bayar makan di bandara, makan berangkat itu. Jadi mereka 4.075.000 itu sudah tiket pesawatnya aja pulang balik itu. Jadi sekitar mahal juga, 2.300.000. Nah, jadi kalau mau berangkat, mau lihat gimana sih usahanya. Kemarin itu beliau, kalau pertama beliau bangun usaha itu beliau beli tanah nggak besar, kurang lebih sekitar 4 hektar pertama. Nah, 4 hektar itu 4 hektar pertama. Jadi 4 hektar itu pertama digali tanahnya digali, lalu dipancangkan tiangnya tinggi sekitar 10 meter lebih, malah masalah sekitar 15 meter. Tiangnya tinggi, jarak 4 meter dipasang tiang ini kayak tiang ruko. Setelah dipasang tiang di jarak 2 meter itu dipasang kawat ayam. Pertama digali. Jadi ini galian, ini dari tanah dasarnya. Di atas tanah dasar tuh 2 meter di atas tanah dasar itu dipasang kawat ayam. Dan di antara tiang-tiang itu di bawah sudah digali. Di atasnya lagi baru dicor, lurus, di atasnya lagi baru dicor habis, dan dibuat kamar-kamar. Nah, di bawah itu dia isi air dan dipelihara lili. Di atasnya dia pelihara bebek dan ayam. Jadi di atasnya lagi baru plong seperti ini, tiang plong seperti ini untuk musala dan tempat mengaji. Jadi kalau pas azan berhenti pengajian, sholat semuanya. Kalau tidak pengajian, habis sholat itu di sudut-sudut. Kelas 1 di situ, kelas 2 di sini. Jadi di sudut-sudut, gurunya ngajar di sudut-sudut. Di atas kamar. Jadi lantai bawah, paling bawah itu kolam lele, di atasnya ayam dan bebek, di atasnya musala, di atasnya lagi baru kamar. Jadi dari musala itu ada septic tank dan arah WC-nya itu septic tank ke arah lele. Jadi lele itu makan ya dari situ-situ juga. Lele dijual, nggak dimakan. Jadi dari ternak lele dan ayam dan bebek itu penghasilan sudah banyak. Sekarang sudah merambah, mereka buka franchise waralaba kayak KFC. Jadi mereka buka ayam seperti itu, dan sudah ada beberapa toko di mana-mana, bahkan di Selatan Medan sudah ada juga cabang. Makanya labanya sampai 4 miliar seminggu. Kenapa? Karena banyak toko-tokonya. Jadi kalau mau berangkat, kita ada kunjungan ke sana, daftar saja tanggal 19 April. Kalau mau nengok gimana. Jadi tapi itulah ada yang agak kontroversial sedikit. Bukan kontroversial, artinya beliau sekarang istrinya 4. Ya mungkin itu bedanya. Istrinya sekarang 4 dari istri pertama, dan beliau bilang orang berhasil itu karena didoakan istri. Jadi kalau banyak istri, banyak yang mendoakan.
kebetulan dari istri yang 4 dan alhamdulillah sekarang usahanya lancar. Jadi kalau memang mau lihat bisa. Ini yang kedua dari memuliakan ulama. Yang ketiga kata Abu Tumin, Bun, karena kamu sudah mengaji, orang yang ketiga itu pintar karena dia belajar dan memuliakan ulama dan taklim. Jadi sekarang saya ngejar-ngejar itu, ngejar bagaimana waktu saya bisa untuk memuliakan tengku-tengku dan ulama-ulama. Ada tengku yang hadir, ada di mana kita jumpa, cuman tengku nomor doa dulu, cuman untuk cium tangannya, tengku nomor doa dulu. Kenapa? Doa beliau itu jauh luar biasa. Pas saya turun kemana saya cerita tentang Habib Jindan. Jadi ulama itu luar biasa sekali. Kita nggak tahu dari mulutnya yang selalu berzikir dan mengeluarkan kata-kata hikmah, dari sinilah banyak kemuliaan. Insya Allah kita semua Allah berikan kemuliaan dengan memuliakan ulama. Amin. Sedikit lagi. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila berkhabar-khabar orang yang alim pada majelisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimat yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampunan baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Nah, apabila ada seorang alim, seorang yang smart, seorang yang pintar mengajarkan ilmu agama, selama mengajar dia tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, insya Allah jadikan dari mulutnya, dari tiap kalimat yang keluar dari mulutnya satu malaikat meminta ampun kepada dia dan kepada seluruh jamaah yang hadir mendengar. Walaupun dengarnya sambil tertidur, sambil ngantuk, tapi tetap diampunkan oleh Allah. Ya nggak apa-apa. Kita kalau memang dengar pengajian, pertama baca doanya. Apa doa dengar pengajian? Ikuti pengajian apa doanya? Iya, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Tidur dulu ya. Ya pas sekali. Memang bagus. Ada kita berada pada majelis ilmu pun tanpa kita mendengar, ini sudah dapat pahalanya luar biasa. Nah, apalagi yang paling hebat dari kelebihan ilmu? Ini yang paling terakhir kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, man nadara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa menilik, melihat, memandang, memperhatikan nadrah. Nadrah bukan basar, bukan cuma melihat, tapi memandang, memperhatikan. Dahulillah di bapak kalian. Nadrah kepada muka orang yang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu, bisa menjadi Allah Ta'ala. Daripada demikian, tilik itu akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Makanya kalau bisa orang yang ngajar itu yang ya good looking, artinya enak dilihat. Kenapa? Kalau orang lihatnya, seandainya ya bisa dapat suami seperti itu, mana tahu. Ya maksudnya pokoknya dilihat, siapa saja, nggak mesti saya mau lihat Abu Mudi. Kita lihat bagaimana para ulama itu Allah berikan kecerahan wajahnya. Jadi Abu Mudi kelahiran 49 sebaya dengan orang tua saya, tapi sampai sekarang masih terasa gantengnya. Saya sendiri yang cowok juga lihat, oh ganteng ya. Habib Jindan saya cerita kemarin. Jadi gantengnya itu bukan karena Habibnya, bukan karena mancungnya saja. Jadi yang hidung kayak jambu pun kayak saya bisa juga kurang lebih ganteng seperti itu. Artinya kenapa? Ilmu yang Allah berikan, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi bagaimana cahaya menghiasi wajah kita? Karena ilmu yang kita tuntut setiap hari. Banyak orang yang belajar menuntut ilmu itu terasa nampak cantik. Kenapa? Jadi orang itu bukan hanya cinta karena cantik, tapi juga cantik karena cinta. Jadi kalau kita suka sama seseorang, apakah dengan akhlaknya, apakah dengan santunnya, dengan sikapnya, gestur tubuhnya. Hari ini banyak yang saya tidak bisa lihat wajahnya, tapi dengan lirikan matanya. Jadi dengan lirikan mata aja yang kita lihat, kita bisa tahu bagaimana seseorang itu berada. Dan ini saja sudah cukup bagi seorang pria untuk bisa jatuh hati dan jatuh cinta kepada seorang wanita.
Jadi kadang-kadang kita nggak perlu vulgar. Ada banyak pria yang kadang-kadang suka dengan wanita, bukan wanita yang telanjang. Dia pakai rok panjang, tersibak betisnya sedikit. Bagaimana? Kita lihat kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Saat itu ada gosip bahwa Ratu Balqis itu dia punya wajah yang cantik, tapi kakinya berbulu seperti kaki saya. Jadi betisnya itu berbulu. Orang bilang, kenapa saat itu dia nggak punya suami? Jadi Ratu Balqis itu memimpin kerajaan di mana semuanya itu wanita semua. Jadi semua kerajaannya wanita, single-single dan jomblo. Jomblo happy ya. Jadi orang berkata Nabi Sulaiman jangan suka sama Siti Balqis. Kenapa? Karena dia betisnya berbulu. Jadi Nabi Sulaiman ingin membuktikan rumor ini hoax apa bukan. Makanya Nabi Sulaiman membuat kolam dilapisi dengan kaca. Jadi begitu ketika istana Ratu Balqis dipindahkan ke dekat istana Nabi Sulaiman dan dia mau masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, "Udkhulu bisalamin." Masuklah kamu dengan nyaman. Begitu dia lihat, wah, ada kolam. Gimana nih? Dia sibak betis kakinya. Ternyata ya mulus tanpa bulu. Jadi sudah waxing ya. Di mulus tanpa bulu. Jadi rumor itu nggak ada. Sama seperti yang kemarin viral di Instagram. Siapa? Kita lihat Usi Sulistiawati ya. Dia pamer, dia baca ya. Dia pamer ketiaknya berbulu juga ternyata. Jadi itu viral kemarin. Bahkan kakaknya Krisdayanti Yunisara sampai komen itu di Instagramnya dia, gondrong ya, karena tidak berbulu. Jadi tagline-nya cantik ya, cantik tempo dulu. Dulu kita lihat kalau film-film dulu kan gitu. Eva Arnaz kalau pernah lihat, kalau searching internet, Eva Arnaz pun dulu di film-film kan gitu. Waktu dia mandi nampak ya ketiaknya berbulu. Tapi memang kalau pria sekarang banyak yang kepengennya mulus. Nah, di saat inilah kita tahu bagaimana kecantikan seseorang. Jadi nggak mesti dari putih, nggak mesti dari langsing, tinggi, karena kecantikan itu relatif. Nabi Sulaiman pernah beliau saat itu sudah menikah 99 orang istrinya. Suatu hari beliau berjalan-jalan mengendarai anginnya. Lalu beliau melihat ada seorang wanita di bawah. Jadi wajahnya hitam, rambutnya hitam, matanya hitam, sampai giginya hitam. Di semuanya hitam. Lalu Nabi Sulaiman berkata, waduh, kok ada ya cewek sejelek dia? Kata Nabi Sulaiman. Dia berkata, sepertinya gak akan ada pria manapun yang suka dengan Miss Black seperti ini. Miss Black dan Miss Queen lagi ya, Miss Queen. Jadi gak ada yang suka. Ternyata Allah membalik. Allah yang membalik. Siapa yang tahu dengan tatapan matanya, love at first sight, cinta pada pandangan pertama. Ternyata itu menjadi istrinya yang ke-100. Jadi memang kita nggak boleh menghina, mengejek orang lain. Ihbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Cintailah yang kamu cintai sekedarnya saja. Siapa tahu dia besok selingkuh, pacaran dengan teman kita sendiri, kita paling benci sama dia. Tapi juga baghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Bencilah kepada orang yang kau benci sekedarnya saja. Males lah sama Ustaz itu asik cinta-cinta itu aja. Jangan benci-benci kali, nanti takutnya benci benar-benar cinta. Biasa, mudah-mudahan ya menginspirasi ya berpisah ini. Kita sebelum selesai kita buka kitab Hudul Rajat sebentar. Tandai ya. Jadi tandanya kalau tidak pengajian minggu depan, pengajian setelah yang melihat kepada wajah ulama. Tentang Ustaz yang itu diakhiri dengan itu ya, dengan hadis melihat wajah ulama. Insyaallah dapat pahala kok. Allah berikan tadi
setiap satu pandangan Allah akan berikan dijadikan setiap tilik itu satu malaikat yang meminta ampun baginya hingga hari kiamat. Jadi satu pandangan saja satu malaikat. Bayangkan berapa kali pandangan kita melihat orang yang mengajar kita, insya Allah Allah jadikan malaikat, dan malaikat itu selalu, karena malaikat tidak mati, dia akan memintakan ampun kepada kita hingga hari kiamat. Yang penting kan tilikannya tilik melihat dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan nafsu. Jadi bukan bukan seperti itu. Jadi memang pandangannya begitu melihat, wah orang ini alim, ada pancaran sinar wajahnya kayaknya. Karena begitu kita memandang orang sambil kita belajar, kita akan melihat mimiknya, gesturnya, gerak tubuhnya, dan gerak bibirnya. Ini membuat kita lebih hafal, lebih ingat tentang apa yang kita pelajari. Insya Allah kalau diamalkan akan banyak malaikat yang berdoa, termasuk berdoa supaya kita cepat dapat jodoh ya, insya Allah. Nah, kitab Ongkodologian sampai mana? Gak ada pengajian ya kemarin ya? Masih sampai di tempat kemarin kata Walid ya. Ada perubahan? Ada masih tempat kemarin? Tak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, semoga kita mendapatkan manfaat dengan ilmu pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin. Ya, kita cerita minggu lalu 3 minggu yang lalu itu tentang khutbah Rasulullah di Haji Wada. Bagaimana para pria itu berkewajiban berbuat kebaikan kepada wanita. Jadi jangan seperti lagu dangdut itu, wanita dijajah pria sejak dulu. Jadi memang kita nggak boleh ya, nggak boleh menghina, menjelekkan wanita karena ibunda kita juga wanita. Jadi bagaimana kita bisa berbuat kebaikan kepada wanita, dan ini adalah pesan Rasulullah. Laisa aisya'nu tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalika ail khairi illa ayyatina bi fahishatin ay nusyuzin mubayyinatin ay dhahiratin bi dhaharat amaratu. Jadi tidak ada ataupun janganlah keadaan kalian memilikinya wanita selain daripada demikian, artinya kebaikan. Jangan berbuat kepada wanita kecuali kebaikan. Gak boleh wanita disakiti, gak boleh wanita itu dihina, tidak boleh wanita itu dikhianati. Kenapa? Karena ini adalah pesan daripada Nabi. Kecuali illa ayyatina bi fahishatin, kecuali perempuan ini, wanita ini, istri kalian ini sudah berbuat keji, ainusyuzin mubayyinatin, artinya membuat nusyud yang mubayyinah, yang nyata, yang jelas. Aidahiratin artinya terang-terangan. Bagaimana artinya terang-terangan? Bi'an daharat amaratuhu, dengan nyatalah tanda-tandanya. Jadi dia sudah durhaka dengan kedurhakaan yang sangat nyata. Suami minta jatah, istri tanpa ada alasan menolak. Ini contohnya. Jadi kecuali memang sedang halangan, jadi itu nggak boleh. Tapi kalau memang bisa, mau dan mampu, layani. Oh nggak bisa, cara bagaimana? Ya mungkin suaminya disarankan kalau nggak bisa ngetik ya mungkin bisa tulis tangan. Jadi maksudnya bisa dengan cara yang dibolehkan ataupun mampu. Kadang-kadang istrinya sakit, jadi kalau memang sakit nggak bisa, jangan dengan kata-kata yang membuat sakit hati suami. Fa'in fa'alna bi an adhatna nusyuza fahjuruhunna fil madaji. Tapi apabila mereka menyatakan, membuat, melahirkan, menampakkan nusyud, fahjuruhunna, maka berpisahlah dengannya fil madaji. Bukan diceraikan, tapi dipisah tempat tidur. Jadi
suaminya tidur di kamar lain, istrinya di kamar lain. Kalau memang istrinya durhaka. Jadi wanita kalau disiksa seperti itu jauh lebih kedinginan, karena kalau wanita mendapatkan kehangatan nih. Jadi suaminya nggak ada lagi, dia paling kalaupun memang ribut paling kepengen selimut tetangga gitu. Jadi, karena memang bagaimana ya seperti kita cerita kemarin, bagaimana hubungan suami istri itu yang sudah cocok-cocoknya ibarat HP dengan casnya. Jadi kan kalau HP kita seperti ya HP ini konektor USB-nya sudah USB Type C. Jadi USB Type C, USB tipe C itu kan colokannya pas seperti itu, dia bulat oval. Jadi nggak bisa dengan yang lain. Makanya mau nggak kita bertukar tulang? Aku menjadi tulang punggungmu, kamu menjadi tulang rusukku. Jadi memang itu satu pasangan, suami istri itu satu pasangan yang sangat cocok sekali. Nah, ini akan berlangsung sampai kapan? Cas dengan HP bisa bersatu sampai hadirnya power bank. Jadi power bank sebagai orang ketiga ini hadir yang menawarkan kehangatan lainnya. Bang nggak mau cas ya, pakai power bank aja dulu. Ada suami yang pergi ke Jakarta, pergi ke luar negeri atau ya nggak bawa cas, disediakan power bank. Nah, gara-gara power bank inilah akhirnya ribut. Nah, tapi si istri pun gitu, kalau misalnya si istrinya nggak mau, nah maka inilah dia bisa cari cas lain juga kan. Jadi upayakan kita tetap memuliakan suami, bergaul dengan suami, melayani suami semampu kita. Asal kita masih mampu, layani. Kalau udah kedinginan, udah ada es, mampus jadinya. Azan.
ai taziluhunna fil firashi, artinya asingkanlah dia dari tempat tidurnya para wanita. Watruku madaji'atuhunna, dan tinggalkanlah tidur bersamanya, ain nauma ma'ahunna, ada tidur besertanya perempuan. Wa hadzal hajru la ghayatalahu, dan sesungguhnya pemisahan ini tidak ada batas baginya, di annahu lihajati sholahiha, karena ini adalah untuk memperbaikinya si perempuan. Jadi kalau kita pisah ranjang berapa lama? Tanpa batas, sampai bai'an, sampai minta maaf. Jadi kadang-kadang kita nunggu nih, jadi masing-masing gengsi, masing-masing nggak mau ngomong-ngomong, ya akhirnya seperti itu. Kadang-kadang yang kesulitan suaminya sendiri. Begitu dia tidur pisah ranjang sama istrinya, istri tidur di kamar berbeda, dia nggak ngomong-ngomong nih sama istrinya. Begitu dia nggak ngomong sama istrinya, aduh besok harus pergi cepat nih, karena kebetulan ada rapat di kantor. Bangunin dia agak cepat, mungkin bangunin pagi jam 5. Karena dia malas ngomong sama istrinya, dia tulis di kertas, "Dek, tolong bangunin ya jam 5 nanti." Malah lagi marahan nih, taruh. Ya. Karena malamnya nonton bola, pagi terbangun jam 8. Kurang ajar. Kenapa nggak bangunin? Dia mau marahin istrinya, begitu dia marahin istrinya, "Dek, kenapa nggak bangunin tadi?" Abang bilangnya di kertas, coba lihat di samping tempat tidur. Ternyata sudah ada kertas juga. "Bang, bangun, udah jam 5." Padahal saya suruh udah tiga. Jadi karena memang tetap ada fungsinya ya. Famata lam taslu fal hajru baqin. Maka manakala tidak bai'an, maka pisah ranjang tetap dilanjutkan. Wa in balagha sinina, walaupun mencapai waktu bertahun-tahun ataupun 2 tahun, wa mata sholahat fala hajra, maka bila dia telah kembali baik, maka pisah ranjang itu pun berakhir. Wa inda ba'dil ulama, dan di sisi sebagian ulama, ghayatul hajri syahrun. Di sisi sebagian ulama, batas dari pisah ranjang itu 1 bulan. Jadi nggak boleh lama sekali, karena juga bahaya untuk pria dan wanita. Kalau di zaman dahulu itu orang pria bisa bertahan lama-lama tidak tidur sama istrinya, karena mereka selain istri, dia juga auma malakat aimanukum, yang mereka punya budak. Jadi dibolehkan kita berhubungan tidur sama budak. Jadi mereka nggak ada istri pun ada powerbank, masih ada powerbank. Nah, jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid, ini penutup kitab pengajian, ceritanya Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam kitab An-Nawadir, cerita ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerita ke-6, halaman ke-16. Dalam kitab An-Nawadir diceritakan Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau mempunyai banyak budak, banyak hamba sahaya, dan semuanya wanita. Dia punya kebiasaan, punya adat, punya tabiat, sering melemparkan uang kepada para budaknya. Jadi karena khalifah punya banyak uang, dia ambil uang, dia sawer. Dia sawer kepada para budaknya, dia lemparkan uang, dia ambil uang 100 juta, wah, dia lempar. Orang ini semua berebut ambil uang. Siapa sebanyak mungkin kalian ambil, itu untuk kalian. Mereka berebut. Dia senang menikmati itu. Kesenangan orang beda-beda. Khalifah Rasyid senang melihat para budak wanitanya berebut uang, mengumpulkan uang, masukkan ke dalam BH, masukkan ke dalam mana-mana disawer. Jadi ngambil uang, kumpulin untuk dia sendiri. Tapi ternyata ada seorang budak, wajahnya hitam legam seperti tadi juga,